Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khataman Quran sudah, zikir, sholawat, istighfar sudah. Alhamdulillah. Begini, kita harus dekat dengan Al-Quran. Pertama, karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber. Al-Quran adalah kalamullah. Dia diturunkan oleh Allah kepada kekasihnya untuk menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Dia menjadi petunjuk bagi kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dia menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai obat, Quran sebagai rahmat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebut lagi dia sebagai petunjuk. Disebut lagi dia sebagai penjelas. Disebut lagi dia sebagai pembeda. Lengkap. Fungsi Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah dengan sangat lengkap di dalam Al-Quran sendiri. Jadi kalau kita berjalan di tempat yang gelap, tidak ada cahaya, ini gelap gulita, mati semua listrik, lampu mati, tidak ada cahaya sedikit pun. Mata kita ini bisa melihat sesuatu kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, mata kita nggak bisa menangkap sesuatu. Kalau kita berada di kegelapan dan tidak ada cahaya apapun di sana, maka kita nggak akan tahu di depan kita ada apa, di depan kita itu ada makanan atau kotoran. Kalau kita jalan lurus ini benar atau masuk jurang, mana yang harus dihindari, mana yang harus kita lalui, kita tidak tahu. Di dalam gelapnya malam. Tetapi begitu ada seseorang membawa senter atau secercah cahaya, maka teranglah jalan itu. Oh, lurus Pak, awas. Itu ada paku Pak, awas. Itu ada sesuatu yang bahaya, lompat. Kiri, kanan, dikit. Nah, kita tahu. Ini jangan disentuh, ini kotoran, bukan makanan. Makanannya ini. Itu karena ada cahaya. Nur. Quran itu seperti cahaya. Orang yang tidak
mendapatkan petunjuk atau orang yang tidak mencoba mencari petunjuk lewat Al-Quran, maka dia seperti orang yang berjalan di dalam gelap gulita itu tadi. Jelas? Apa ayatnya? Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama alaihim qamu. Apa sebelumnya apa itu? Apa? Istauqada nara falamma adha'a lahum masyaufi wa idza adlamu alaihim qamu walau syaa la hadza bisabi wa absarihim. Coba. Kalau bukan karena Al-Qur'an, ya kayak tadi. Kalau ada terang, jalan. Begitu gelap, mandek. Karena nggak ada cahaya. Dan nanti kalau tidak ada cahaya, atau kita tidak mencoba mencari cahaya, tidak mencoba mendekat kepada cahaya, tidak mencoba mencari cahaya untuk memberi petunjuk, maka Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan kita. Ini ayat sebelumnya apa? Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Bisu, apa? Tuli, buta. Ya. Maka yang dimaksud oleh Al-Quran bukan bisu, nggak bisa ngomong karena dia cacat. Bukan tuli, telinganya nggak bisa ngomong, tuli medis. Bukan buta, karena matanya nggak bisa melihat. Nggak ada urusan Al-Quran menyinggung itu. Kalau ada bayi terlahir, cacat bawaan, qadarullah, nggak bisa mendengar, itu berarti bayi tuli. Kalau ada bayi lahir, cacat bawaan, qadarullah, dia nggak bisa bicara. Apa namanya? Ini bisu. Ya. Ini nggak ada persoalan dengan ini semua. Yang dipersoalkan bukan tuli, bisu, buta dalam arti fisik. Dia punya mulut, tapi mulutnya tidak bisa berkata dengan benar. Itu yang dikecam Al-Quran. Karena tidak mendapat petunjuk. Dia punya telinga, tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran. Dia punya mata, tapi nggak bisa melihat dan membedakan al-haq wal batil, al-halal wal haram. Ini yang dicela oleh Al-Quran. Berarti Qurannya tidak bisa memberi dia petunjuk. Dia tidak mendapat petunjuk dari cahaya Allah. Sehingga meskipun matanya melek, tetap nggak melihat apa-apa. Seperti orang buta. Sehingga meskipun dia telinganya bisa mendengar, dia tidak mendengar apa-apa. Saya kasih contoh. Kenapa kita berkata baik? Karena kita mendapat petunjuk. Mana yang hafal Quran? Apa ayatnya? Wahudu ila thayyibi wahudu ila mana yang hafal Quran? Mana ini? Kamusnya kok nggak jalan? Wahudu ila thayyibi. Mana? Wahudu nih. Wahudu ila thayyibi binal qawli wahudu ila siratil hamid. Mereka itu diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik. Jadi kalau orang itu lesannya mengucapkan yang baik, itu tandanya dia mendapat petunjuk. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak bisa berkata baik, bohong terus, khianat terus, misuh-misuh terus, kotoran terus yang keluar dari mulutnya, berarti dia tidak mendapatkan petunjuk. Jelas? Kalau kamu, ini kok anak ini santun ya,
lesannya baik. Ini anak ini kok telinganya dikasih pengertian, dikasih nasihat, kok masuk cepat menangkap. Ini anak ini kok bagus ya, dia nggak mau neko-neko, dia ngerti yang halal haram, dia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kalau ada orang seperti itu, bersyukurlah, berarti dia on the track, dia mendapat petunjuk. Kalau tidak, dia nggak akan seperti itu. Kita berkumpul malam ini, dimulai dengan sholat isya berjamaah, duduk anteng, khataman Quran dari sore, zikir sholawat, dilanjut dengan pengajian sekarang. Kalau nggak dapat petunjuk, nggak bisa orang duduk di sini. Nggak mau orang duduk di sini. Nggak mau orang datang ke pengajian. Kalau orang yang mendapat petunjuk, datangnya ke tempat-tempat yang baik. Kenapa? Tadi center. Jangan ke sana. Sana tuh nggak bagus. Situ aja. Pak, jangan ke sana, Pak. Sana neraka loh jurusannya. Sana sesat loh. Sana itu madorot loh. Sana nggak ada manfaatnya loh. Kesini aja, Pak. Itu berarti dapat petunjuk. Jadi kalau ada orang, dia itu mendatangi tempat-tempat baik, dia berteman dengan orang-orang baik, dia berbicara dengan baik, dia melihat yang baik, dia mendengar yang baik, berarti dia orang yang mendapat petunjuk. Wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Jelas semuanya. Itulah Quran. Maka ini saya ulangi lagi. Usikum wa iyaya. Ada 5 level orang berinteraksi dengan Al-Quran. Hafalkan betul ini. Ini dasar sekali ini. Kamu ada di mana ini? 1, Al-Quran sebagai hafalan. Kok hafalan dulu, kok nggak bacaan? Hafalan dulu. Rasulullah itu hafal dulu baru baca. Karena ketika Jibril menurunkan Al-Quran, nggak ada tulisannya. Ketika Jibril menurunkan Al-Quran, Iqra. Ma'ana biqari. Iqra. Ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi suara aja. Jibril membaca, ditirukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak ada tulisannya. Tidak ada bentuk mushafnya. Terus. Itulah metodenya Rasulullah dengan Jibril. Makanya setiap tahun sekali, wa fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, Jibril itu murajaah dengan Nabi Muhammad. Setahun sekali dalam Ramadan, tiap malam, murajaah Jibril itu. Contoh misalnya, Ramadan ini, datang Jibril. Membaca ayat yang udah turun. Misalnya, sudah turun 1000 ayat, dibaca dari oleh Jibril, urut 1000 ayat. Nabi Muhammad mendengarkan. Sudah selesai, gantian. Kau Muhammad baca. Jibril mendengarkan. Tahun depan, ayat yang turun bertambah 1500. Baca lagi 1 sampai 1500. Jadi Jibril dan Nabi Muhammad itu murojaah. Kita ini harus murojaah. Murid dengan ustadznya, murid dengan syekhnya, murid dengan gurunya. Maka murojaah itu, tadarus Quran, apalagi di bulan Ramadan, itu sebetulnya tradisinya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Pertama, Al-Quran sebagai hafalan. Al-Quran hifdzon.
Baru yang kedua, Al-Quran qiraatan atau kitabatan. Kitabatan dulu. Al-Quran hifdzan, yang kedua Al-Quran kitabatan. Menulis. Pertama Al-Quran dihafal. Hafal dulu. Yang kedua Al-Quran ditulis. Ada nggak tulisannya? Ada. Nah, itu yang kamu pegang itu mushaf, itu kan tulisan. Yang kamu hafal itu ditulis. Yang dihafal oleh Nabi Muhammad dari Jibril ditulis. Menjadilah mushaf. Yang ketiga, Al-Quran qiraatan. Al-Quran sebagai bacaan. Setelah dihafal, ditulis, dibaca. Apakah cukup? Enggak. Quran enggak cuma dihafal, enggak cuma ditulis, enggak cuma dibaca. Naik lagi. Al-Quran fahman. Dipahami. Al-Quran sebagai pemahaman. Oh, maksudnya ayat ini adalah, oh ayat ini menunjukkan kita ke sini. Oh, ayat ini melarang kita begini. Oh, menurut ayat ini halal, ini haram. Oh, ayat ini mengatakan ini baik, ini buruk. Oh, kalau begitu, kita harus begini. Kata siapa? Menurut ayat ini. Difahami Al-Quran itu. Nomor 4. Nomor 5 apa? Al-Quranu khuluqan. Al-Quran diamalkan. Saya ulangi, sambil dihafalkan. 1. Al-Quranu hifdzan. Al-Quran kitabatan. Al-Quran qiraatan. Al-Quran fahman. Al-Quran khuluqan. Santri, walasiyama santri, sebenarnya kalau dia mengaku muslim ya harus 5-5-nya. Apalagi santri, lebih lagi. Harus mengamalkan kelima ini. Pertanyaannya, kamu hafal Quran enggak? Hafal enggak? Ya hafal. Al-Fatihah enggak hafal? Al-Fatihah Quran bukan? Ya Quran. Anas? Ya. Kalau pertanyaan saya, kamu hafal 30 juz? Nah, kan pertanyaan saya, kamu hafal Quran enggak? Hafal. Maaf, yang dihafal Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, Kulhu, berapa? Juz 30, Alhamdulillah. Kamu hafal Quran? Iya. Juz 30 dan 29, Alhamdulillah. Kamu yang sana? Alhamdulillah. 30, 29, 1, Alhamdulillah. Oh, kamu yang sana? Saya 5 juz, 1, 2, 3, 4, 5, Alhamdulillah. Oh, saya 10 juz, Alhamdulillah. Sampai akhirnya saya 30 juz. Alhamdulillah. Itu karunia rahmat. Sudah, oke, ngapal sudah. Pertanyaan kedua, kamu nulis Quran enggak? Hah? Nulis. Ada enggak pelajaran yang mengharuskan kamu nulis Al-Quran? Banyak. Apa pelajaran apa contohnya? Ya tafsir, apalagi khot. Khot itu contohnya apa? Potongan ayat kan? Apalagi? Terus banyak lah usul fikir, dalil, kamu ujian, ya kan? Dalil, mengutipnya apa? Al-Quran. Tanganmu akan diminta bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati loh. Tanganmu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tanganmu akan bicara di akhirat. Pertanyaannya, kamu nulis banyak hal, semua ditulis. Nulis surat, nulis ini, nulis itu, ngetik ini, ngetik itu. Pernahkah tanganmu digunakan untuk nulis 1 ayat saja? Ini banyak orang Islam yang nggak bisa nulis Al-Quran, walau basmalah. Jangan sampai seumur-umur hidup Muslim
mukmin mati, dia tangannya di akhirat ditanya, pernahkah satu ayat saja kau tulis dengan tanganmu? Maaf ya Allah, gimana kamu mau mempertanggungjawabkannya? Alhamdulillah kalau santri terbiasa nulis. Jangan ada alasan. Saya kan nggak bisa nulis Arab. Nggak boleh alasan. Semua orang dulu sama. Pada akhirnya kan belajar nulis, toh. Akhirnya yang berkembang, saya bisa tulis Latin. Iya, Arabnya memang nggak pernah merasa penting untuk bisa nulis Arab. Ya sudah, kalau gitu nih saya belikan Al-Quran. Ini ada Al-Quran sekarang di toko-toko buku yang dicetak tipis-tipis. Ya. Ini tugasnya apa? Silahkan ditebalkan. Jadi kayak anak TK itu. Menebalkan huruf. Enggak apa-apa. Yang penting pokoknya nulis saja. Itu dalam pengertian yang sangat dasar. Pengertian yang lebih lagi, tanganmu pernah nuliskan Al-Quran untuk dakwah enggak? Kamu nulis surat, kamu nulis WA, kamu nulis apa? Apakah tanganmu juga menuliskan ayat Quran untuk didakwakan? Ini Al-Quran kita batan. Naik lagi levelnya, Al-Quranu qiraatan. Bacaan. Jangan-jangan selama seminggu, sebulan, wala ayat kamu baca. Wala ayat. Wah, ini celaka ini. Kalau saya itu kadang-kadang murojaah itu dari Jumat. Sebelum Jumatan itu saya murojaah lagi. Nah itu biasa. Ya, kalian beruntung anak-anak santri punya waktu baca Quran. Habis subuh ada waktu baca Quran. Qoblal maghrib ada waktu baca Quran. Ba'da maghrib, ba'da zuhur. Alhamdulillah. Betapa banyak orang nggak punya waktu baca Quran. Naik lagi pemahamannya. Memahami Al-Quran. Sudah ngafal ya enggak. Enggak ada usaha untuk menambah hafalan. Menulis juga enggak. Enggak ada usaha untuk menulis Al-Quran. Membaca juga enggak. Memahami juga enggak. Datang ke pengajian juga malas. Bagaimana Al-Quran menjadi perilaku, menjadi khuluqan? Jelas semuanya? Usikum wa iyaya. Ini pentingnya orang itu mendapat petunjuk. Karena kalau orang mendapat petunjuk, itu dia terbimbing jalannya. Orang yang mendapat petunjuk, itu hidupnya terbimbing. Selalu baik dia. Maka setiap saat, setiap waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya supaya kita ini terus terbimbing. Jangan sampai ada momen kosong hidup kita tak terbimbing. Naudzubillah. Misalnya begini. Aduh, satu hari ini saya lepas dari bimbingan Allah. Wah, kamu jauh itu. Satu hari tidak terbimbing oleh Allah. Itu sudah nanti nyimpangnya jauh. Apalagi kalau berhari-hari, apalagi kalau berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dikasih tahu nggak mau. Summun, bukmun, umyun, fahum, layar ciun. Nggak bisa lagi kembali. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun, walahum adhanun la yasma'una, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Wah, itu sudah itu. Jelas semuanya. Ya, Al-Qur'an, Al-Qur'an. Kita belum bicara hadis sunnah. Apalagi ya Allah. Kalau nggak ada Quran, nggak ada sunnah, terus mau gimana? Yang ngajari zikir tadi itu siapa?
Yang ngajari kita sholat Isya 4 rakaat itu siapa? Sunnah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Qur'annya hanya wa aqimus sholat wa atuz zakah. Sholatlah kamu. Iya, saya mau sholat. Pertanyaannya, kapan saya harus sholat? Berapa kali sehari sholat? Waktunya kapan saya harus sholat? Oh, 5 kali. 5 kali itu kapan aja? Oh, fajar. Itu sholat fajar. Subuh sebelum matahari terbit. Oke. Terus kapan lagi? Matahari sudah tergelincir. Oke. Duhur. Kapan lagi? Asar. Kapan lagi? Nanti maghrib. Kapan lagi? Isya. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana sholatnya? Berapa? Oh, ini 2, 4, 4, 3, 4. Oke. Habis itu gimana tata caranya? Rukuknya bagaimana? Sujudnya gimana? Siapa yang ngajari itu? Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin orang menerima Al-Quran, tidak menerima sunnah, tidak menerima hadis, tidak mungkin, sesat. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat tentang perintah kamu berhaji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya, saya mau haji. Kenapa? Perintah Allah, pergi haji. Pertanyaannya, gimana cara kamu haji? Apa dulu yang kamu kerjakan dalam haji? Tawaf dulu atau sa'i dulu, atau wukuf dulu, atau mabed dulu, atau bagaimana? Bagaimana tata caranya? Siapa yang ngajarin itu? Khudhu anni manasikakum. Lihat aja dulu apa yang aku lakukan, tiru. Kata Rasul begitu. Jadilah syariat haji, jadilah syariat sholat, jadilah syariat puasa, jadilah syariat zakat, jadilah syariat dzikir, jadilah tata cara semua ini. Makanlah yang baik-baik. Iya, ini air putih baik. Makanlah yang halal-halal. Iya, daging ayam halal. Pertanyaannya, gimana cara makannya? Kul biyaminika washrab biyaminika fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah. Jadi nggak mungkin kita melepaskan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Al-Quran dan Sunnah itu gandeng terus. Itulah kenapa Allah dan Muhammad nggak pernah bisa terpisah. Orang kalau azan hanya 2 nama yang disebut. Manggil orang sholat itu hanya 2 nama yang disebut. Allah, Muhammad. Ada nama lain? Nggak ada. Jelas? Itulah kenapa kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Itulah kenapa kita harus banyak sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita terbimbing seperti ini, karena kita terpola seperti ini, bisa babi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengajari kamu menutup aurat? Siapa yang memberi batasan aurat? Siapa yang mengajari kamu bersuci? Siapa yang mengajari kamu cara mandi? Siapa yang mengajari kamu hukum air? Siapa yang mengajari kamu makan? Siapa yang mengajari kamu hidup, kamu bermuamalah? Siapa? Semua itu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka Rasulullah yastahiq, Rasulullah berhak untuk mendapatkan segala pujian, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan terima kasih dari kita semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum? Innallaha amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa qala, kan? Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tahiyat apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu yang dimaksud siapa? Itu ma'rifah loh. Assalamu alayka. Satu. Ayyuhan nabi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dijawab oleh Rasulullah. Itulah. Ini harus dihayati betul. Mafhum? Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu nggak bisa dipisahkan. Setelah itu baru silahkan kamu mencontoh saya, mencontoh ulama-ulama. Tapi dilihat dulu sepanjang yang saya contohkan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang saya mencontohkannya tidak menyimpang dari Rasulullah dan Al-Quran. Kalau saya bilang, kalau saya minum pakai tangan kiri, misalnya kayak gini. Kamu nyontoh nggak? Kita teladani Pak Anang. Kenapa? Pak Anang aja minumnya pakai tangan kiri. Kamu pilih ngikut saya atau pilih ikut hadis? Soal. Kalau saya minum dan makan pakai tangan kiri, dan kamu katanya murid saya, kira-kira kamu ikut saya minum makan pakai tangan kiri atau ikut kul biyaminika washrab biyaminika fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi? Ikut yang mana? Hah? Ikut hadis. Mahum. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja. Jelas? Semua orang ditimbang oleh Al-Quran dan hadis. Perilakumu, perilaku saya, itu ditimbang dengan timbangan yang sama. Jadi bukan kamu menimbang saya, atau saya menimbang kamu. Bukan saya jadi ukuran kamu, atau kamu jadi ukuran saya, bukan. Tapi kamu dan saya diukur oleh ukuran-ukuran Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Nek aku ra salat kowe melu-melu salat. Aku dosa kowe dosa. Jelas? Ya? Nah, saya kira ini saja muhasabah kita kembali kepada Al-Quran. Tidak usah banyak di debat-debat, tidak usah banyak ditentang-tentang, melu wae. Kembali kepada sunnah, sunnah. Sunnah-sunnah yang kecil-kecil itu dihidupkan. Tidak usah didebat, tidak usah di ini jalanin aja. Ya. Kalau mendebat-debat tuh bilang aja saya lagi nggak bisa melakukan itu aja, pakai alasan banyak itu, ya kan? Gitu ya. Jadi jalankan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Hidupkan lagi sunnah-sunnah Rasul. Hal-hal kecil-kecil itu dihidupkan ya. Salaman ketemu orang, assalamualaikum. Kemudian apalagi tadi afsyus salam bainakum. Terus kemudian iyyakum wal julus ala turuqat. Itu hadis-hadis itu pada kemana sih sekarang? Kamu kalau buka kitab Bulughul Maram, ya, babul apa? Adab. Kelas berapa itu? Kelas 3. Kitabul Adab. Kitabul Jami'. Ya, Kitabul Jami'. Itu isinya sosial semua. Fikihnya kecil. Saya kasih contoh ya.
Iyyakum wal julus ala turuqat. Jangan duduk-duduk di jalan. Betul? Maksudnya apa di sini? Jangan mengganggu jalannya orang. Betul nggak? Ini ada jalan, ini jalannya orang. Kamu jangan duduk-duduk sehingga mengganggu jalannya orang. Itu kan etika sosial. Iya, kembali turuqat. Betul. Sekarang ini banyak anak-anak muda, ya kan? Bukan lagi al-julus ala turuqat. Montor-montoran alat turuqat. Memenuhi jalan ini segala macam, mengganggu orang lain. Ya. Musik kenceng, wah mengganggu orang lain. Ya. Meludah di jalan itu kan ada hadisnya semua itu. Kamu dilarang meludah kan di jalan kan? Hadis. Itu etika sosial. Sekarang ini banyak loh. Orang itu nggak punya etika. Wah, itu. Iya kemarin nih, saya Masya Allah, gimana saya mau mengingatkan orang ini. Keburu pergi. Saya masuk ke rest area. Di rumah makan. Kebetulan rumah makannya sistemnya prasmanan. Ngambil sendiri-sendiri. Di depan saya ini, orang mau makan juga, itu tangan kirinya nyekel rokok, isi murup rokok, juga panganan. Lalu kan asap rokoknya ke semua ke makanan itu. Saya bilang, orang ini kok nggak ada otaknya ini. Kamu mau merokok silakan aja, tapi begitu mau ngambil makanan, rokoknya matikan dulu, stop dulu. Ngambil makanan, karena makanan itu bukan cuma mau kamu makan aja, ada ribuan, ratusan orang mau makan makanan yang sama. Saya nggak jadi. Nah, jadi akhlak ini yang hilang, itu hadis dan kita pelajari di Bulughul Maram. Ya, bayangkan ning gone warung prasmanan, ya, itu gimana itu? Wah itu kalau santri saya langsung saya usir itu. Wah itu sudah buruk sekali kayak gitu. Nggak boleh, jangan usikum wa iya ya. Jelas? Jangan begitu. Itu akhlak. Terus apa lagi? Ludah sembarangan. Apa itu kan akhlak? Buang sampah sembarangan. Apalagi di jalan. Orang yang jalan ke buang sampah pluk wah iki desa tenan orang iki ya Allah. Ya akhlak. Di mana hadis iyyakum wal julus ala turuqat? Terus an-nadzafatu minal iman. Hadis-hadis yang kayak gitu banyak sekali. Di mana? Jangan cuma belajar hadis dari fikihnya aja. Tapi hadis-hadis yang bersifat etika sosial jauh lebih banyak. Contoh lagi. Nih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa artinya itu? Allah bersumpah demi pena. Dan apa yang kau tuliskan. Kenapa Allah sampai menyebut begitu? Karena sekarang ini fitnahnya dunia sekarang ini akibat tulisan-tulisan. Kalau zaman sekarang orang bilang akibat postingan-postingan yang enggak jelas itu. Sekarang ini orang punya HP semua. Dan orang bisa posting apa saja. Dan orang bisa bikin apa saja. Orang bisa memfitnah siapa saja. Orang bisa bikin hoax siapa saja. Akhirnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Hati-hati kamu.
Apalagi? Nih, ada lagi. Misalnya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang yang mengucapkan perkataan kecuali akan ditulis, kan? Mengucapkan perkataan itu sekarang bukan cuma lisan. Status medsosmu itu perkataan. Apalagi itu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw habis jelas. Yang mengaku orang beriman kepada Allah dan hari akhir ngomong yang baik, kalau enggak diam aja. Itu maksudnya. Kalau kamu mau posting, mau update status, mau nyetatus, silahkan yang baik-baik. Kalau nggak bisa, lihat smooth. Jelas? Ya? Baca lagi Al-Qur'annya, baca lagi hadisnya, sunnahnya. Bismillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.